Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nyanyian Buddhis yang keras terdengar saat rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari jaring dalam hiruk-pikuk, membentuk proyeksi bintang besar dan jatuh lurus ke bawah. Ledakan gemuruh meletus karena segala sesuatu dalam radius hampir 10 km dibanjiri oleh cahaya perak yang menusuk. Ki asal dunia di daerah sekitarnya langsung menjadi sangat ganas, dan tornado abu-abu tersapu, dan menghancurkan semua yang ada di belakangnya. Ledakan yang menghancurkan bumi sesekali terdengar di dalam jaring perak raksasa, cahaya perak yang menyilaukan. Pemuda berjubah emas itu mengendalikan seluruh jaring raksasa dengan satu tangan sementara tangan lainnya digenggam di belakang punggungnya, tampaknya sama sekali tidak peduli bahwa ketiga Roh Kudus akan melarikan diri. Hanya setelah sekitar 10 menit berlalu, keributan yang terjadi di dalam jaring perak berangsur-angsur mereda, dan pada akhirnya, semuanya menjadi sunyi. Pria muda berjubah emas itu menyapu indera spiritualnya ke bawah, di mana senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia membuat gerakan meraih ke arah jaring raksasa. Jaring perak besar langsung hancur, di samping tornado abu-abu dan cahaya perak. Namun, gunung besar di bawah ada 3 benda bercahaya melayang di udara di atas puing-puing. Ini terdiri dari cermin perak kuno yang berukuran sekitar 10 kaki, bagian dari bambu yang tingginya lebih dari 10 kaki, dan bola cahaya biru. Sedikit kegembiraan muncul di wajah pemuda berjubah emas saat melihat ini, dan dia menyapu lengan baju ke bawah untuk melepaskan semburan cahaya perak yang menarik barang-barang itu kepadanya. Tidak buruk. Setelah aku memurnikan harta ini, akan berguna bagiku, pemuda berjubah emas itu bergumam dengan ekspresi senang saat dia dengan hati-hati menilai ketiga benda itu. Namun, ini tidak akan cukup. Jika saya bisa mendapatkan beberapa lagi, maka saya akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan saya. Karena itu, tampaknya ada makhluk tahap Grand Ascension di ras roh ini, dan mereka akan cukup merepotkan untuk saya hadapi dalam kondisi saya saat ini, renung pemuda itu setelah menyimpan barang-barang itu. Setelah merenungkan situasinya sebentar, dia terbang menjauh sebagai seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan. Sekitar 1 jam setelah kepergian pemuda itu, sebuah bola lampu merah tiba-tiba terbang keluar dari bawah reruntuhan di bawah di tengah suara mendengung yang samar. Ini adalah bola cahaya seukuran kepalan tangan yang berisi objek seperti bola mata ungu, dan itu melayang di udara sebelum berbalik ke arah pemuda berjubah emas itu. Ini jelas merupakan harta yang dikendalikan oleh seseorang, dan itu jelas merupakan harta yang luar biasa mengingat itu benar-benar lolos dari deteksi pemuda berjubah emas itu. Tiba-tiba, bola mata ungu mulai berputar di tempat, diikuti dengan cahaya yang berkilauan di sekitarnya mulai berfluktuasi dalam kecerahan. Hampir pada saat yang sama, ada seorang lelaki tua dengan fitur wajah yang sangat muda menilai bola kristal putih dengan ekspresi gelap. Pria tua itu duduk di kursi kayu hitam di sebuah istana emas di dalam lautan awan, dan serangkaian gambar perlahan-lahan terungkap di permukaan bola kristal. Gambar-gambar itu menggambarkan pemuda berjubah emas mengalahkan 3 Roh Kudus, dan ada beberapa suara yang menyertai yang bisa didengar juga. Ketika lelaki tua itu mendengar lelaki muda itu mengucapkan istilah, pelayan roh, ekspresinya segera berubah sedikit, tetapi kemudian dengan cepat kembali normal. Namun, setelah pemuda berjubah emas melepaskan jaring perak raksasa itu, pria tua itu langsung berdiri, dan berseru, itu jaring surgawi penangkap roh. Itu tidak mungkin. Bahkan seseorang yang berasal dari alam abadi sejati pasti tidak akan bisa membawa harta karun seperti itu ke dunia ini. Wajah lelaki tua itu segera menjadi bengkok karena amarah dan kebencian saat menyebutkan jaring surgawi yang menangkap roh. Setelah menonton pertempuran lebih lama, lelaki tua itu sepertinya telah menemukan sesuatu, dan ekspresinya mereda secara signifikan.
Dia mulai mondar-mandir di sekitar ruangan dengan tangan terlipat di belakang punggungnya saat dia bergumam, "Tidak, ini pasti hanya replika. Kalau tidak, jaring surgawi penangkap roh sejati tidak akan butuh waktu lama untuk mengalahkan ketiganya. Tapi, tampaknya masih sangat kuat melawan kita makhluk roh. Saya tidak peduli jika orang ini benar-benar turun dari alam abadi sejati, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan ras roh kita hidup-hidup. Namun, jika dia benar-benar abadi, maka sangat tidak mungkin kita bisa membunuhnya. Sepertinya kita harus menggunakan benda itu untuk menyegelnya sepenuhnya. Sementara itu, pada umat manusia, ada seberkas cahaya biru yang terbang di atas pegunungan yang terletak di perbatasan kota penguasa suci dan kota langit jauh. Garis cahaya terbang dengan kecepatan luar biasa, dan tiba-tiba berubah arah ke lembah terpencil. Setelah hanya satu kilatan, seberkas cahaya biru mendarat di atas batu abu-abu raksasa, lalu memudar untuk mengungkapkan Han Li yang berjubah biru. Han Li mengalihkan pandangannya ke seluruh area sekitarnya dengan ekspresi tenang, lalu memusatkan perhatiannya pada pohon yang tampak biasa dengan tatapan tak berkedip. "Hehi, aku tahu trik kecilku ini tidak akan bisa membodohi rekan Taois Han." Suara perempuan cekikikan terdengar dari dalam pohon besar, yang mengikutinya menjadi kabur dan melengkung sebelum berubah menjadi jubah kuning kekar yang tingginya beberapa puluh kaki. Berdiri di samping pria kekar itu adalah seorang wanita muda cantik dengan gaun bulu 5 warna, dan dia menilai Han Li dengan senyum lebar, tapi jelas ada sedikit keheranan di matanya. "Salam, Peri Ye, maaf membuatmu menunggu," kata Han Li sambil tersenyum sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Wanita ini tidak lain adalah ibu pemimpin keluarga Ye, dan Han Li pernah bertemu dengannya sekali selama pertemuan Myriad Spirit Platform. Kekuatannya tampaknya tidak kalah hebatnya dengan kekuatan patriark keluarga Long, jadi Han Li secara alami harus memberinya rasa hormat. "Aku baru tiba beberapa jam sebelum kamu, jadi aku tidak perlu menunggu terlalu lama. Aku mencoba untuk mengerjaimu menggunakan wayang kain kuning yang baru saja kuperoleh, tapi kamu langsung melihatnya. Kelihatannya seperti ada beberapa masalah dengan boneka ini," kata wanita itu sambil tersenyum sambil menepuk pria berjubah kuning kekar di sampingnya. Pria kekar itu identik dengan manusia sungguhan, tapi itu hanya boneka humanoid. "Tentunya kamu bercanda, Peri Ye. Tidak ada kekurangan yang melekat pada boneka ini, itu tidak cukup tinggi untuk membodohi orang seperti aku dan kamu," kata Han Li sambil tersenyum. "Jangan meremehkan boneka ini, itu dibuat oleh Pak Tua Mugu, dan dia meyakinkan saya bahwa ada peluang bagus itu akan dapat menipu bahkan para kultivator integrasi tubuh. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan melihatnya, sepertinya dia melebih-lebihkan. Sebaliknya, tampaknya cerita yang saya dengar tentang tingkat perkembangan Anda yang cepat tentu saja tidak dilebih-lebihkan, rekan Daois Han," kata wanita itu sambil tersenyum. "Aku menemukan beberapa peluang dan sangat beruntung telah maju ke tahap integrasi tubuh akhir, tetapi kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang tahap integrasi tubuh akhir veteran sepertimu, Peri Ye," jawab Han Li. "Huff, kamu masih mencoba menenangkanku dengan mengatakan sesuatu seperti ini. Aku mendengar bahwa klon leluhur suci dan Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir jatuh di tanganmu selama pertempuran yang sama. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu sok dengan mengatakan sesuatu seperti itu?" Wanita itu cemberut. "Itu hanya cerita yang dibesar-besarkan, aku hanya bisa membunuh lawan yang kuat itu karena aku telah menerima bantuan dari sesama Daois lainnya. Jika tidak, kekuatanku tidak akan cukup untuk mencapai prestasi seperti itu," Han Li terkekeh. Cemberut wanita itu menjadi lebih jelas setelah mendengar ini. "Huff, apa menurutmu aku akan mempercayaimu?" Han Li hanya tersenyum. Melihat Han Li tidak ingin melanjutkan topik ini, wanita itu menarik boneka kain kuningnya sebelum beralih ke topik lain. "Dulu ketika aku terakhir bertemu denganmu,
kamu baru saja mencapai tahap integrasi tubuh, namun hanya dalam beberapa abad, kamu telah berkembang ke tahap integrasi tubuh akhir. Tingkat perkembangan ini hampir tidak pernah terdengar. Untuk kesengsaraan yang jahat ini, Pulau Suci kemungkinan besar akan mengundang Anda untuk bergabung dengan mereka. Aku pernah mendengar bahwa Pulau Suci memiliki urat roh paling murni di wilayah manusia dan iblis kita, dan bahan-bahan berharga serta obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya ditanam di pulau itu. Memang akan sangat menguntungkanku jika aku bisa bergabung dengan pulau itu, Han Li jawab. Wanita itu berhenti sejenak sebelum bertanya, Saudara Han, tahukah Anda bahwa Pulau Suci itu sendiri adalah setengah dari harta karun surgawi yang mendalam dan merupakan upaya terakhir bagi dua ras kita untuk melanjutkan warisan kita? Begitukah? Ini pertama kalinya aku mendengarnya, jawab Han Li saat ekspresinya sedikit berubah. Tidak mengherankan jika kamu tidak menyadari hal seperti ini, selain dari monster tua di Pulau Suci, pasti ada kurang dari 20 orang yang menyadari hal ini. Ini termasuk 3 penguasa, patriark keluarga Long, dan aku sendiri, jawab wanita itu sambil tersenyum. Kenapa kamu memberitahuku ini? Han Li bertanya dengan tatapan ingin tahu di matanya. Wanita itu berhenti sejenak sebelum menjawab, melihat Anda telah muncul di sini, saya yakin Anda sudah tahu bahwa 3 leluhur jahat akan turun ke alam roh kita. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Anda akan melindungi murid-murid Anda dan keturunan jika kedua ras kita dikalahkan oleh pasukan iblis? Hehe. Aku hanya memiliki beberapa murid, dan aku belum mendirikan sekte atau kekuatan apapun. Aku juga tidak memiliki keturunan yang perlu dikhawatirkan, Han Li terkekeh menanggapi. Oh, lalu mengapa saya mendengar bahwa murid-murid Anda telah mengambil banyak murid untuk diri mereka sendiri? Wanita itu bertanya dengan sedikit terkejut. Itu hanya sekte yang didirikan oleh murid-muridku. Aku tidak pernah memiliki hubungan langsung dengannya, jawab Han Li sambil tersenyum. Wanita itu goyah sejenak setelah mendengar ini sebelum senyum kembali ke wajahnya. Kalau begitu, sepertinya aku terlalu usil. Apakah kamu benar-benar pesimis tentang peluang kita melawan pasukan iblis? Para patriark iblis memang sangat menakutkan, tetapi jika makhluk tahap Grand Ascension dari ras kita bergabung, kita pasti akan memiliki peluang. Selain itu, ketiga patriark iblis itu memiliki reputasi gemilang, tapi siapa yang benar-benar melihat mereka beraksi? Mungkin kemampuannya sangat dilebih-lebihkan, kata Han Li. Saya tidak berpikir bahwa ras kita tidak memiliki peluang sama sekali, tetapi ketiga patriark yang jahat itu pasti jauh lebih menakutkan daripada leluhur suci pada umumnya, jawab wanita itu. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tetapi hatinya sedikit tergerak saat dia berkata, "Oh, sepertinya kamu tahu sesuatu, Peri Ye." Wanita itu berhenti sejenak sebelum bertanya, "Kalau dipikir-pikir, kamu telah menyelamatkan nyawa cucu perempuanku di masa lalu dan memiliki ikatan dengan keluarga Ye kita, jadi aku akan mengungkapkan ini kepadamu. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang leluhur keluarga Ye kita, Kakak Han? Saya hanya mendengar bahwa keluarga Ye Anda adalah keluarga roh sejati dengan sejarah yang membentang kembali ke zaman kuno. Saya tidak tahu lebih banyak selain itu," jawab Han Li. Ada beberapa leluhur keluarga Ye kita yang telah berhasil mencapai tahap Grand Ascension, dan melalui keberuntungan yang sangat besar, salah satunya mampu merangsang garis keturunan roh sejatinya hingga potensi maksimalnya. Hasilnya, dia mencapai kekuatan luar biasa dan menyelinap ke Elder Devil Realm pada beberapa kesempatan. Mata Han Li sedikit menyipit saat merenung setelah mendengar ini, tapi dia terus mendengarkan dalam diam. Dikatakan bahwa nenek moyang kita ini bertarung berkali-kali secara rahasia dengan makhluk tahap kenaikan besar dari ras asing, tetapi tidak pernah dikalahkan sekalipun. Namun, untuk mengambil langkah terakhir itu, dia harus menjelajah ke Penatua alam iblis untuk mencari beberapa jenis obat roh yang berharga.
Beberapa perjalanan pertama berjalan sangat lancar, tetapi dia tidak pernah kembali dari perjalanan terakhirnya, jadi kemungkinan besar dia tewas di sana. Namun, sebelum melakukan perjalanan terakhir itu, dia meninggalkan jurnal di keluarga Ye kami, dan itu berisi banyak cerita tentang alam iblis Penatua. Salah satu kisah itu adalah tentang saat dia menyaksikan salah satu dari 3 patriark jahat melawan roh sejati di alam iblis Penatua. Menurut penilaiannya sendiri, dia pasti tidak akan mampu menahan lebih dari 8 serangan dari patriark jahat itu, dan jika dia ditemukan pada saat itu, peluangnya untuk melarikan diri hidup-hidup akan kurang dari 50%. Senior Ao Xiao dan Senior Mo Jianli sama-sama memiliki kekuatan yang tak terduga, tapi pasti tidak akan jauh lebih kuat dari nenek moyang keluarga Ye kita. Jika mereka menghadapi para patriark jahat, suara wanita itu menghilang di sana. Ekspresi Han Li juga menjadi gelap setelah mendengar ini, dan menjawab, bahkan jika patriark iblis benar-benar sekuat itu, kita tidak perlu menghadapi mereka secara langsung dalam pertempuran. Sebagai makhluk dari alam asing, pasti akan dilemahkan oleh kekuatan alam roh kita. Aku yakin Pulau Suci dan 2 senior tahap kenaikan besar akan menyusun tindakan balasan terhadap mereka. Jika tidak, apa gunanya bertarung dalam pertempuran ini? Begitu menerima berita bahwa para patriark jahat akan turun ke alam ini, mereka akan mengevakuasi seluruh umat manusia. Itu persis sama pemikiranku. Kalau tidak, aku akan mengevakuasi keluarga Ye kami sejak lama. Namun, jika beberapa keluarga Ye kami dapat menerima perlindungan dari Pulau Suci, warisan kami tidak akan terputus bahkan jika kedua ras kami adalah dikalahkan, kata wanita itu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencari seseorang dari Pulau Suci untuk membicarakan ini? Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Han Li bertanya. Hehe, sepertinya kamu sekarang masih belum sadar akan nilaimu sendiri, rekan Taois Han, wanita itu terkekeh. Bagaimana apanya? Han Li bertanya. Bahkan tanpa kesengsaraan jahat ini, menurutmu berapa lama lagi Senior Mo Jianli dan Senior Ao Xiao akan mampu melindungi 2 ras kita? Salah satu dari mereka kemungkinan besar tidak akan mampu melampaui kesengsaraan surgawi besar berikutnya, sementara yang lain juga telah berada di tahap Grand Ascension. Selain 2 senior itu, tidak ada tahap Grand Ascension ketiga di antara 2 ras kita. Di antara kultivator integrasi tubuh, siapa yang memiliki peluang terbesar untuk maju ke tahap Grand Ascension? Saya belum pernah mendengar tentang makhluk tahap integrasi tubuh dalam ras iblis dengan bakat luar biasa, dan penguasa suci dan penguasa tiran memiliki sedikit peluang, tetapi tidak bisa dibandingkan bakat aneh Anda. Jika aku tidak salah, jika kedua ras kita akan kalah dalam pertempuran melawan pasukan iblis, hal pertama yang akan dilakukan oleh Pulau Suci adalah mengundangmu ke pulau itu. Bahkan jika kami harus kehilangan wilayah kita saat ini, selama kultivator Grand Ascension lain dapat muncul di antara kita di masa depan, kita akan dapat membuat kebangkitan di tempat lain, kata wanita itu. Han Li merenungkan ini sejenak sebelum menjawab, saya pikir Anda melebih-lebihkan, rekan Daois. Tetapi meskipun semua itu benar, apa yang ingin Anda katakan? Saya memiliki beberapa keturunan yang mewarisi garis keturunan Phoenix Surgawi yang paling murni, saya ingin Anda menerima mereka sebagai murid, dan mengirim ke Pulau Suci bersama dengan murid Anda yang lain sebelum pertempuran terakhir dimulai. Jika Anda bersedia melakukannya itu, aku pasti akan mengikuti petunjukmu selama perjalanan kita yang akan datang ke alam iblis Penatua, kata wanita itu dengan suara serius. Kamu ingin aku menerima mereka sebagai muridku? Tentunya kamu bercanda, Peri Ye. Seru Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan membuat lelucon tentang hal seperti ini. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa mereka semua adalah bakat luar biasa, dan Anda hanya perlu memberi instruksi dasar, jadi mereka pasti tidak akan menahan Anda,
wanita itu bersikeras. Tapi aku tidak punya niat untuk menerima lebih banyak murid. Selain itu, kamu tidak harus melakukan ini jika yang kamu inginkan adalah agar beberapa keturunanmu dapat mencari perlindungan di Pulau Suci. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa Pulau Suci itu akan mempertimbangkan pendapat saya, maka saya dapat menulis surat kepada para tetua di Pulau Suci menyampaikan permintaan Anda kepada mereka, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil. Adapun untuk mengikuti petunjuk saya dalam perjalanan yang akan datang, tidak ada perlu untuk itu. Saya yakin Anda akan dapat membuat keputusan bijak sendiri seperti yang diminta oleh situasi, kata Han Li dengan senyum penuh arti. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Tampaknya keturunan saya itu cukup beruntung untuk dipilih sebagai murid Anda. Karena itu, saya berjanji untuk mengikuti jejak Anda, dan saya bermaksud untuk melihat melalui janji itu, jadi kamu bisa yakin. Sejujurnya, meski tanpa mengajukan permintaan ini, aku masih berencana untuk mengikuti petunjukmu selama perjalanan ini, kata wanita itu dengan senyum yang sedikit licik. Oh, Anda tampaknya memiliki banyak kepercayaan pada saya, rekan Daois. Bukankah pemimpin kelompok kita seharusnya rekan Daois Long? Han Li bertanya sambil mengelus dagunya sendiri. Keluarga Long telah berkomplot melawan keluarga Ye kita dalam banyak kesempatan, aku tidak akan menaruh kepercayaanku padanya. Aku melakukan ini demi keturunanku, tapi juga demi diriku sendiri. Kuharap kita dapat membentuk aliansi untuk memastikan kelangsungan hidup kita di alam iblis Penatua. Siapa yang tahu jika rekan Daois Long dan makhluk roh itu akan memiliki rencana lain begitu kita memasuki alam iblis Penatua. Saya tidak tertarik menjadi umpan meriam bagi siapapun, wanita itu mendengus dengan dingin. Begitu, baiklah, saya akan melampirkan pesan dalam slip giok, dan saya yakin Anda akan memiliki cara untuk memberikan slip giok kepada keturunan Anda. Katakan saja pada mereka untuk mengirimkan slip giok, dan item yang dapat diidentifikasi oleh kota Deep Heaven, dan mencari murid-murid saya. Perjalanan kita ke Elder Devil Realm bisa memakan waktu hingga beberapa dekade, jadi kemungkinan besar kita akan melewatkan pertempuran terakhir melawan pasukan iblis, kata Han Li sambil membalik tangan untuk menghasilkan slip giok. Wanita itu sangat gembira mendengarnya. Terima kasih, Saudara Han. Han Li hanya tersenyum dan menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam slip giok untuk menyimpan pesan ke dalamnya.